Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, di sini kami akan memberikan tips bagaimana cara mengerjakan tugas satu karya ilmiah pada universitas terbuka. Pada aktivitas belajar 3, rekan-rekan mahasiswa diharuskan mengerjakan tugas 1. Di sana ada soal tugas 1. Ini contoh bagaimana mengerjakan tugas 1. Yang pertama ada menuliskan judul artikel karya ilmiah yang akan saudara kaji, kemudian mengunggah file artikel yang memuat rumusan permasalahan, rangkuman minimal 5 publikasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir, dan yang terakhir adalah kerangka tulisan ilmiah. Oke. Di sini saya mengambil nama samaran Ida Aprilia dengan NIM sekian. Ini sebagai contoh saja. Soal 1, merumuskan masalah membuat judul artikel. Jadi judul artikelnya adalah analisis yuridis tentang poligami dalam perspektif hukum di Indonesia. Kemudian dari judul artikel tersebut maka lahirlah rumusan masalah. Ada rumusan masalah bagaimana penerapan pasal 55 dan pasal 56 Konvensi Hukum Islam tentang poligami di Indonesia. Kemudian ada rumusan masalah yang kedua, bagaimana peran lembaga keluarga dan masyarakat dalam mencegah dan menangani dampak negatif poligami. Jadi rumusan masalah ini konsepnya adalah sebuah pertanyaan. Oke, lanjut soal kedua. Ini ada rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Minimal 5 jurnal, ya. Saya sengaja membuat beberapa kolom. Ada indikator, artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 4, artikel 5, dan seterusnya. Boleh lebih dari 5, itu akan lebih bagus. Kemudian indikator yang pertama, ini ada judul artikel 1. Ya, artikel 1 ini kita bisa mencari jurnal yang sesuai dengan kita, ya, sesuai dengan tema yang kita angkat, bisa melalui Akademia Ilmu atau Google Scholar. Boleh Google Scholar apa saja, diketik aja terkait tema tersebut. Nah, ini kebetulan saya mencontohkan Google Scholar saja. Ini saya langsung pada tulisan saya sendiri. Kebetulan ada tulisan terkait poligami, bagaimana hak asasi manusia tinjauan hak asasi manusia tentang izin istri sebagai syarat poligami dalam undang-undang. Nah, di sini kita download PDF-nya, kemudian seperti ini. Kita copy judul, ya, judul, kemudian nama jurnal, nanti ada nama jurnal. Ini ya, judul artikel. Kemudian poin yang kedua, ini ada nama jurnal. Nama jurnalnya ditulis, volumenya berapa, nama peneliti siapa. Ini harus hati-hati karena punya saya sendiri. Kemudian tahun terbitnya, tahun kapan, 2016. Kita mencari 10 tahun terakhir, ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah rangkuman. Rangkuman ini rangkuman dari jurnal yang relevan dengan tema yang rekan-rekan mahasiswa angkat, ya. Temanya apa, tinggal disesuaikan. Oke. Lanjut 5 buku terbitan 10 tahun terakhir, ini juga sama.
saya buat tabel, ada indikator, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5. Indikatornya adalah judul buku, nama penerbit, nama penulis buku, kota terbit, tahun terbit, dan tanggal. Ya. Kemudian kita lanjut ke soal 3. Soal 3 ini membuat kerangka karangan artikel ilmiah. Jadi kita disuruh membuat karangan artikel ilmiah. Yang pertama kita menentukan judul. Judul ini kita tentukan apa yang menjadi kegelisahan akademik, apa yang menjadi trending topik yang mungkin bisa menjadi salah satu alasan pengambilan judul tersebut. Jadi saya analisis kritis tentang poligami dalam perspektif hukum di Indonesia. Oke. Kemudian yang nomor 2 ada abstrak. Jadi abstrak ini nanti isinya ada latar belakang, rumusan masalah, kemudian ada metodologi penelitiannya apa, kemudian baru hasil dari penelitian, bahasan dan hasil dari penelitiannya. Abstrak ini maksimal itu 1 halaman, jadi lebih dari 1 halaman tidak boleh. Oke, yang ketiga ini pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya berisi tentang latar belakang. Bagaimana latar belakang, alasan pengambilan judul itu bisa dituangkan pada latar belakang. Kemudian nomor 4 ada metode penelitian. Metode penelitian ini ada jenis penelitiannya, pendekatan penelitiannya menggunakan apa, jadi bisa disesuaikan. Oke. Lanjut ada hasil dan pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan ini itu juga harus sesuai dengan tema yang kita angkat, harus relevan. Oke, kemudian ada kesimpulan dan saran. Setelah semuanya ditulis, pasti nanti akan melahirkan sebuah kesimpulan dan saran. Saran ini untuk masyarakat sekitar atau untuk lembaga-lembaga atau yang lain. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini referensi yang sudah dibuat acuan, referensi untuk tulis tadi bisa dimasukkan pada daftar pustaka. Jadi sesuai dengan penulisan karya tulis ilmiah, sistematikanya, penulisan daftar pustaka, nama penulis harus dibalik. Contoh seperti Suharsini Arikunto, maka dibalik menjadi Arikunto, Suharsini, dan tanpa halangan. Nah, seperti pada umumnya. Oke, semoga membantu. Semangat belajar, semangat berprestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.